Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Ya Allah sudah mengganggu waktunya malam-malam. Masya Allah, I- terima kasih loh Bu. Iya, sama-sama. Saya juga merasa tersanjung Bu Juli menghubungi saya pada malam hari ini. Berarti ada sesuatu yang penting ya Bu? Iya Bu, ini nih ada suatu hal yang saya agak ada ganjelan berkaitan dengan coaching Bu. Oh gitu. Nah, Ibu pinginnya saya membantu di bagian mana? Begini Bu, eh, saya itu khawatir dengan kegiatan coaching yang sudah saya lakukan beberapa waktu lalu. Apakah yang saya lakukan itu eh, sudah benar, terus pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu apakah memang pertanyaan berbobot, khawatir pertanyaannya tidak sesuai gitu loh Bu. Oh, berarti Bu Juli ingin saya mengamati Ibu saat coaching. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu keluarkan itu sudah merupakan pertanyaan yang berbobot? Gitu kah? Iya benar Bu, iya begitu Bu. Ya, baik. Eh, lalu Ibu ingin saya mengamati di bagian yang mananya? Atau saat Ibu sedang apa? Ya, ya, nanti ketika saya identifikasi Bu, itu apakah pertanyaan sudah sesuai. Kadang saya suka keceplosan Bu, suka bertanyanya itu seperti teman sendiri gitu yang sudah terbiasa, kan gak enak ya. Terus kemudian nanti pada saat pertanyaan di eh, rencana aksinya, kemudian ditanggung jawabnya, apakah sudah sesuai atau belum, nanti mohon dicermati ya, Bu. Baik, kita akan coba ya. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, menurut Ibu saat melakukan coaching, Ibu itu ada di posisi berapa? Eh, posisi berapa gimana ya, Bu? Iya, kan kita kemarin sudah belajar nih, posisi kita Eh, penilaian kita itu ada posisi 1 sampai 10. Nah, Ibu ada di posisi mana sekarang? saya sih berpikir baru di angka 6 atau 7 gitu ya, Bu. Belum 8 atau 9 harapannya kan ya di angka yang 10 lah yang ideal gitu supaya memang bisa memberikan manfaat juga untuk saya dan untuk rekan-rekan saya yang memang sharing dengan saya gitu, Bu. Oke, baik. Jadi Bu Juli masih berada pada angka 6 sampai 7 gitu ya. Nah, Ya, eh, ya. harapan Ibu setelah coaching ini seperti apa? Tentunya saya juga mampu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian membantu rekan saya untuk berkembang juga. Jadi mereka bisa mengoptimalkan potensinya, idenya, gagasannya, bukan dari saya. Kadang saya khawatir apa yang saya lakukan ini saya masih banyak intervensi terhadap eh, rekan-rekan saya yang sharing gitu ya, Bu, begitu. Oke, baik. Kita akan coba ya Bu. Nah, silahkan Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Saya izin untuk menghubungi Pak Marhasan dulu ya, Bu. Iya, silahkan. Assalamualaikum, Pak Marhasan. Waalaikumsalam Bu Juli. Mohon maaf ya kayaknya kamera saya agak lambat nih. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Eh, terima kasih. Kemarin Bapak menghubungi saya dan kebetulan saya juga ingin kita berbicara bukan hanya berdua ya, Pak. Karena saya juga ingin apakah yang kita lakukan ini nanti sudah sesuai atau belum supaya saya juga mendapatkan umpan balik begitu. Oh gitu boleh Bu, boleh. Nggak nggak keberatan kan, Pak? Oh, tidak keberatan Bu, saya sangat tidak keberatan. Oke, baik. Terima kasih. Kemarin kan Bapak menghubungi saya. Kira-kira ada apa nih yang ingin dibicarakan? Oh, iya gini Bu, sebenarnya banyak ya yang ingin saya sampaikan, cuma ada beberapa yang masalah yang menurut saya agak perlu dibereskan sekarang. Terutama terkait pembelajaran di kelas Bu. Ya kebetulan saya sebagai guru baru ya Bu di sekolah baru dengan anak-anak itu
Sejak saya mulai mengajar pertama itu, sepertinya anak-anak itu kurang apa ya, istilah kasarnya kurang menghormati dengan saya gitu. Jadi mereka lebih banyak bercanda di ruangan walaupun waktu itu ada saya ngajar Bu gitu. Jadi saya kadang merasa terganggu juga kan ketika saya mengajar ada yang main gitu atau ketika saya ngajar mereka masih tetap melakukan kegiatan yang lain atau nggak mau masuk ruangan seperti itu Bu. Hmm, jadi berkaitan dengan pembelajaran di kelas ya Pak, Iya Bu. karena Bapak ya tadi berdasarkan dengan Bapak karena anak-anak suka masih seperti tidak mempedulikan gitu. Nah, Iya. harapannya setelah kita ngobrol, apa nih Pak harapan Bapak dari percakapan ini? Dari tujuan sebenarnya saya menghubungi Ibu kan agar saya nanti ketika setelah berbicara dengan Ibu, saya menemukan solusi Bu, bagaimana saya memposisikan diri agar anak-anak di kelas saya itu mau menerima saya gitu seperti itu Bu. Jadi kan karena selama ini kan mereka sepertinya kurang menerima dengan saya ketika saya masuk mereka tidak terlalu peduli gitu. Mereka tetap melanjutkan permainan mereka aja atau mereka masih berada di luar kelas seperti itu Bu. Seperti itu. Baik. Kalau boleh tahu Bapak ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 6 Bu, jadi kebetulan anak-anaknya udah agak dewasa, agak bukan dewasa sih, udah mau remaja gitu. Oh iya, ngajar kelas 6. Sejauh ini Bapak sudah melakukan langkah apa untuk melakukan pembelajaran atau untuk menarik perhatian mereka? Ya, kalau selama ini kan kebetulan saya guru baru Bu ya, jadi yang pertama saya lakukan itu sebenarnya mengenal mereka Bu. Jadi saya kadang kebetulan saya di kelas itu kadang-kadang lupa tuh nama mereka. Jadi saya lebih akrab aja. Jadi saya biasa kalau nanya itu namanya siapa gitu, selalu maju ke depan jelasin sama Bapak gitu ya. Jadi mereka kenalin satu-satu gitu. Yang pertama itu yang saya lakukan. Tujuannya kan selain saya mengenal mereka juga nanti saya gantian, saya yang berkenalan. Dari kemarin tuh memang dulu mereka yang saya ajak berkenalan dulu. Jadi berkenalan diri deh dulu sebelum sama Bapak, nanti baru Bapak kenalan. Jadi mereka mau tuh gitu. Akhirnya ketika mereka sudah kenal, mereka kan kenal sama saya. Jadi tetap manggil saya Pak Hasan gitu. Tapi kan kadang-kadang ketika saya apa ya ajak untuk masuk kelas atau ajak untuk belajar itu kayaknya mereka cuek gitu Bu. Cuek kayak maksudnya cuek itu di sini gimana ya? Biasa aja gitu kayak 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 yang negur mereka itu bukan guru gitu. Jadi istilahnya itu yang saya rasakan. Jadi kayaknya nanti aja Pak nggak apa-apa atau kami selesaiin ini dulu atau kami mau lakukan ini dulu gitu baru mereka masuk gitu. Jadi seperti itu kebanyakan. Jadi saya kadang saya biarin gitu. Nanti kalau ketika saya ngajar teman yang lain masuk, yang ada beberapa orang ini nanti ikut-ikut masuk juga gitu. Ketika saya ngajar ya guys, saya selingin dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin menarik mereka, ice breaking dan lain-lain seperti itu Bu. Jadi itu salah satu cara yang sudah saya aplikasikan lah di kelas saya. Oh iya, sangat bagus itu Pak untuk menarik perhatian mereka ya dan motivasinya keren sekali. Dan sejauh ini respon mereka bagaimana Pak? Respon mereka itu macam-macam sih Bu. Ada yang mulai tertarik, tapi ada juga yang sama tadi acuh aja, nggak apa-apa aja. Kadang-kadang kebetulan saya ngajarnya kan guru kelas, jadi ada beberapa mata pelajaran mungkin yang sebagian murid nggak terlalu suka, khususnya itu berbahasa daerah itu. Itu memang pelajaran kayaknya memang nggak terlalu disuka sama anak-anak. Jadi saya biasa kalau masuk berbahasa daerah itu, saya ngomongnya langsung bahasa daerah aja gitu. Jadi ketika pada saat Oh, jam pelajaran itu ada beberapa anak yang memang nggak bisa itu pasti akan apa ya akan mengganggu teman yang lain gitu. Pak nggak bisa Pak nggak usah ngomong itu Pak nggak bisa nggak usah ngomong itu gitu kan. Karena kebetulan kalau pada pelajaran bahasa daerah gitu kita ngajarnya tetap harus bahasa daerah sebagian nanti kalau diartikan pakai bahasa Indonesia seperti itu. Tapi anak-anak yang merasa nggak mengerti itu mereka langsung aja nggak usah Pak nggak usah ngomong bahasa itu gitu. Ya, saya nggak ngerti atau nggak ngerti gitu aja gitu. Jadi responnya macam-macam. Jadi orangnya itu biasa yang itu aja gitu. oh, jadi apa respon siswa yang seperti itu yang tadi Bapak sempat resahkan itu tidak semua mata pelajaran atau memang anaknya itu saja gitu ya. Jadi memang anaknya aja yang itu saja gitu. Iya, jadi sebenarnya anaknya ini beberapa itu aja, Bu. Ada beberapa memang kayaknya setiap mata Hmm, pelajaran aja. Jadi ada kesempatan ketika mereka bisa mengganggu, itu mereka ganggu istilahnya gitu. Jadi ganggu pembelajaran. Jadi ada kesempatan mereka ganggu, mereka ganggu. Misalnya matematika, mereka nggak bisa, maka mereka akan bilang nggak bisa gitu. Nggak bisa, Pak. Gitu aja langsung. Jadi kayak nggak ada beban gitu.
Oh Gitu. gitu. Sejauh ini Bapak kan anaknya itu saja. Sejauh ini apa yang sudah Bapak cari tahu atau mungkin Bapak lakukan terhadap beberapa anak ini nih? Yang saya cari tahu kemarin itu memang sebelumnya saya nanya sama gurunya di kelas 5 ya Bu. Kebetulan kan saya guru kelas 6 jadi sempat nanya sih Hmm. sama guru kelas 5. Ini kayaknya di kelas saya ada beberapa murid nih yang agak apa ya, agak kurang sopan kalau menurut saya gitu. Betul. Tapi Hmm. kalau saya tanya guru kelas 5 itu katanya di kelas 5 nggak gitu gitu. Ya. Jadi Oh pada saat begitu. dan pada saat guru yang memang lebih senior itu masuk, mereka itu biasa aja. Nah, itu salah satunya, Bu. Jadi ketika guru yang senior itu masuk, mereka biasa aja, sama aja gitu. Jadi kayak kayak memang dan guru, tapi ketika ada saya itu mereka buat keributan gitu. Tapi ketika ada guru senior yang masuk, mereka jadi anak yang rapi, duduk berapi gitu. Kalau gurunya yang ngomong mereka diam gitu. Jadi seperti itu. Jadi kayak apa ya? Jadi kayaknya tadi makanya dari awal saya jelaskan kayaknya mereka nggak terlalu menghormati saya gitu. Kebetulan apa saya guru baru dan lain-lain gitu, Bu. Oh iya, menarik juga ya Pak. Mereka sudah bisa teratur dengan guru yang lama gitu ya. Ya, Sementara ketika ketemu Bapak, dia seperti tidak menghormati. Nah, ya. sejauh ini apakah anaknya sudah pernah diajak ngobrol gitu Pak? Kalau ngajak ngobrol sering malah, Bu. Justru mereka mungkin anggap saya itu kayak teman aja, ngobrol itu sering gitu. Jadi apa yang saya omongkan itu mereka kadang-kadang nyeletuk gitu. Oh, Bu, Bapak bukan gini gitu. Jadi kayaknya jadi itu malah jadi masalah kalau menurut saya ya. Jadi posisi saya itu kemarin kan memang saya Hmm. memposisikan diri sebagai teman gitu. Jadi setiap kegiatan itu biasa saya dampingi mereka termasuk dalam kegiatan olahraga gitu. Kayak kemarin kan kita ikut sepak bola gitu, mini soccer gitu ya. Saya dampingin mereka. Jadi mereka tuh sebenarnya akrab sama saya. Mungkin apa Hmm. ya? Mungkin nyari perhatian ada juga gitu kalau menurut saya sih. Jadi tapi pada saat posisi belajar kan nggak mungkin saya memberikan perhatian gitu. Saya ada beberapa siswa yang memang harus saya ajarin gitu, Bu. Hmm. Ya, ya. Jadi ini berkaitan posisi kontrol Bapak gitu ya, sebagai Iya. teman gitu ya. Kalau Bapak beranggapan seperti itu. Nah, kira-kira ada hal lain nggak kemungkinan atau cara lain ketika Bapak menemukan anak itu, bagaimana kita ngobrol dengan mereka atau eh, hal-hal yang menga- Bapak cari tahu mengapa kok anak ini bisa ke Bapak bisa seperti itu gitu ya. Ya. Sebenarnya kan saya punya rencana kemarin gitu ya. Agak keras sih Hmm. kalau menurut saya tuh saya pengen agak keras sama mereka gitu agar posisinya itu kan berganti gitu yang pertamanya teman jadi agak lebih apa mungkin saya akan naik ke posisi pemantau gitu ya Bu. Tapi Mm-mm. terkait aturan sekolah lagi kan saya nggak berani itu untuk keras sama anak gitu jadi mau dikerasin takut dengan aturan sekolah gitu kan kita nggak boleh tuh keras sama anak tapi ya itu tadi nggak saya kerasin misalnya mereka akan tetap seperti itu jadi dilema sih sebenarnya mau dikerasin nggak bisa mau dibiarin ya mereka akan tetap seperti itu terus gitu. Ya, ya. Rencananya yang lain apa misalnya Bapak? Apakah Bapak sudah punya selain untuk memposisikan sebagai pemantau, ada lagi enggak untuk mengatasi anak-anak yang tadi itu beberapa tadi yang kurang bisa dianggap tidak apa ya tidak tidak anggap Bapak saat di kelas gitu ya? Ya. Eh, Kalau kepikiran sih ada beberapa alternatif sih yang pengen saya terapin di situ ya terutama terkait dengan keyakinan kelas gitu. Eh, Hmm, Kemarin memang kita sempat buat keyakinan kelas Bu ya. ya. Keyakinan kelas itu kan mungkin masih apa ya sifatnya kalau menurut saya sih belum sempurna gitu karena memang ada beberapa campur tangan dari beberapa siswa aja yang lain yang memang tadi orang-orang yang saya sebutkan tadi kadang-kadang ya biasa aja Hmm, gitu orang kerja ya mereka santai aja gitu tetap aja paling yang sering berpendapat itu kan anak-anak yang lain tuh oh, keyakinan kelas kita apa gini ini rencananya kan saya mau apa ya mau saya restitusi ada juga gitu Bu gitu. Iya. ya. Sejauh ini Bapak udah mencoba melakukan segitiga restitusi tadi yang seperti Bapak lakukan, belum? Belum sih Bu karena memang Seperti mungkin katakan waktunya ya. maksudnya. Hmm? Kalau untuk segitiga restitusi kayaknya belum Bu. Mungkin waktunya ya, waktu yang nggak ada gitu, bukan nggak ada ya. Kalau saya ambil waktu di jam istirahat kan kebetulan mereka istirahat, nggak mungkin saya ngambil beberapa menit. Atau pulang sekolah biasa anak-anak itu dia cepat pulang karena sudah dijemput orang tuanya gitu Bu.
Jadi ketika Hmm. mereka keluar kelas itu udah ada yang jemput gitu. Jadi kalau antara waktu pulang dan waktu istirahat itu kayaknya nggak ada kesempatan untuk restitusi gitu. Kecuali Hmm. disediakan waktu khusus gitu, Bu. Oh, terus rencana Bapak bagaimana untuk berkaitan dengan yang akan Bapak lakukan ini? Sepertinya saya bisa minta waktu mungkin dengan orang tuanya, Bu, sebelum mereka pulang sekolah sebentar itu ngobrol ya. Kebetulan saya juga belum belum terlalu akrab dengan orang tua mereka masing-masing gitu, karena kan saya baru gitu, belum ada pertemuan dengan orang tua gitu. Mungkin itu ya. Jadi ketika ada orang tuanya mungkin ada beberapa kesempatan saya ngobrol dan juga minta izin untuk restitusi anaknya seperti itu, Bu. Ya, bagus juga itu idenya, Pak. Bapak mau ngobrol dengan orang tua untuk melakukan eh, segitiga restitusi ya gitu ya dengan anak-anak. Kira-kira ada rencana lain tidak, Pak? Sementara mungkin itu aja dulu, Bos. Hmm. Ketika ini mungkin kurang berhasil, nanti mungkin saya akan cari rencana yang lain gitu. Oke, baik. Kapan Bapak akan melakukan itu, kira-kira? Untuk sekarang kayaknya belum ada waktu sih, Bu, karena kita kan dekat sama 17-an ya, 17-annya. Kemungkinan paling cepat sih bulan depan, Bu. September ya. Karena mungkin Hmm. ada waktu luang di situ. Kalau sekarang kan anak-anak masih dalam kegiatan 17-an, jadi kadang ada lomba dan lain-lain, jadi nggak ada kesempatan, Bu. Wah, apa tidak perlu dipertimbangkan lagi waktu bulan depan itu kira-kira menurut Bapak eh, efektif tidak kan walaupun 17-an kan masih ada kegiatan pembelajaran ya. Ya, kalau di tempat saya ini lagi rame lomba nih sampai tanggal 18, Bu. Oh. Jadi kebetulan anak-anak nih lagi lomba, selain di sekolah juga ada di kecamatan dan juga ada Hmm. dari dari kabupaten. Jadi mereka kadang-kadang gantian tuh ikut tuh. Jadi saya kebetulan ikut mendampingin kan, jadi ya nggak ada waktu, sayanya yang nggak ada waktu gitu, Bu. Oh, baik Bapaknya, baik baik. Baik kalau begitu Bapak eh, dari pembicaraan kita, apakah Bapak sudah menemukan ide nih untuk solusi dari permasalahan yang Bapak sampaikan? Terkait apa yang saya sampaikan tadi, Bu ya, yang pertama mungkin saya tadi adalah menemui orang tuanya dulu. Kan ada kesempatan pulang sekolah Hmm. bertemu dengan anak, meminta izin sama orang tuanya untuk melakukan kegiatan segitiga restitusi ini mungkin butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya, Bu. Di hari luang rencananya kan bulan September. Mungkin seperti itu bulan September saya sudah mulai melakukan kegiatan untuk beberapa anak restitusi gitu, Bu. Baik. Oke, Bapak, terima kasih. Masih ada yang perlu disampaikan, Pak? Alhamdulillah kayaknya ini aja dulu, Bu. Saya sudah merasa lega nih Oke, kayaknya baik. ada ketemu solusi nih Ya, untuk permasalahan saya selama ini. baik. Kita tunggu ya kelanjutannya dari apa yang Bapak akan lakukan. Nanti berkabar aja dengan saya. Kita bisa sharing kembali supaya saya juga bisa belajar dari apa yang sudah Bapak lakukan begitu. Ya, Bu. Siap, Bu. Nanti saya hubungi apabila hasilnya udah keluar gitu ya, Bu. Nanti saya hubungi Ibu. Semoga nanti doakan aja, Bu, hasilnya jadi baik gitu. Amin, amin. Pastinya saya percaya dengan ide Bapak itu. Mudah-mudahan apapun itu nanti hasilnya kita bicarakan kembali dan mudah-mudahan juga berhasil untuk Amin. eh, menghilangkan keresahan Pak Marhasan ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sudah mendengar Ya, keluh kesah saya. sama-sama Pak Marhasan. Tetap semangat ya dan selalu belajar dan berkarya untuk semuanya. Terima Baik, Bu. kasih. Sama-sama. Oke, sudah. Oke. Mic-nya, Bu Tia. Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juli. Sudah selesai ya? Sudah Bu, sudah. Bagaimana nih Bu? Alhamdulillah. Iya, bagaimana menurut Ibu Juli dengan penampilan Ibu tadi? eh saya sih sudah berusaha ya Bu, saya pelan-pelan ya karena memang saya punya kebiasaan suka buru-buru Bu. Jadi tadi membuat pertanyaannya juga pelan-pelan, tapi mungkin karena
memang gaya bahasa saya ya Bu, sehingga masih kadang suka terpeleset gitu ya. Maksudnya tidak berulang-ulang gitu membuat pertanyaannya. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Iya, eh, terima kasih ya Bu Juli sudah menyampaikan apa yang Ibu rasakan terhadap penampilan Ibu. Tapi apa yang membuat Ibu menilainya demikian? Tadi sempat pada saat bertanya itu, jadi karena memang saya fokus mendengarkan ya Bu, jadi saya nggak bikin catatan Bu. Jadi eh, pas mau memberikan pertanyaan itu, jadi berulang gitu ya Bu. Oke, baik. Bu Juli merasa menyampaikan pertanyaan yang berulang. Boleh saya Ya, menyampaikan hasil pengamatan saya? boleh Ibu silahkan. Baik, saya mengamati tadi pada saat Ibu Juli melakukan coaching terhadap Pak Hasan ya, itu sudah sesuai, Ya, malah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk tadi. Tadi Ibu mengatakan Ibu menilai penampilan Ibu itu masih di angka 6 atau 7. Kalau menurut saya itu sudah bagus yang barusan ini Bu. Masya Allah. Tapi Bagaimana saya merasa belum bagus sih Bu. Bu Juli merasa belum bagus. Nah, memang ada beberapa mungkin ya yang perlu kita lihat bersama di sini. Ada beberapa catatan saya terkait ini ya, dan bagian itu mungkin bisa Bu Juli kembangkan. Misalnya tadi saya melihat itu muncul satu pertanyaan penutup. Padahal sebenarnya pertanyaan penutup itu tidak perlu muncul karena yang Bu Juli tanyakan itu ke Pak Hasan, itu mengarah ke pertanyaan apalagi yang telah Pak Hasan lakukan terhadap anak tersebut, gitu ya. Tapi ada satu muncul Hmm, kata mengapa. Nah, ini karena mungkin tadi Bu Juli juga menyampaikan Ibu suka mengulang ya, mengulang pertanyaan. Nah, sehingga itu kata mengapanya itu terlompat ya. Ya, itu yang ya, kedua. baik. Eh, Sebenarnya Bu Juli tadi bisa ambil kata kunci saja dari yang disampaikan Pak Hasan tadi. Setelah itu Ibu Oke, ajukan baik. pertanyaan untuk menggali, tetapi lebih ringkas. Ya. Hmm, Nah, yang ketiga di catatan saya, sebenarnya jika sudah nampak solusi dari Pak Hasan itu, langsung Bu Juli perkuat ya, perkuat di sana, nggak usah lagi dipertegas, ditanyakan, akhirnya bolak-balik dia jadinya. Oke, ya, 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 tapi ya. kembali sejauh itu saya mengapresiasi apa yang sudah Bu Juli lakukan, ya luar biasa. Nah, menurut Ibu, setelah saya menyampaikan ini apa yang Ibu rasakan? Eh, iya Bu, memang saya akui ya. Jadi apa yang saya katakan di awal kalau berulang-ulang memang terasa Bu. Jadi karena mungkin saya belum mendapatkan kata kuncinya kali ya. Jadi eh, tadi sempat agak bingung juga ketika Pak Merhasan, aduh ini solusinya ke arah mana ya gitu. Jadi seperti saya itu harus gini. Jadi saya berpikir kalau ketika melakukan coaching dengan teman itu saya punya pikiran penyelesaiannya apa gitu. Jadi saya justru malah mikirin penyelesaiannya, Bu. Jadi nanti saya akan mengarahkan pertanyaan-pertanyaan saya itu ke arah penyelesaian yang saya pikirkan itu. Itu benar nggak ya, Bu? Mhm. Itu dia. Nah, kembali ke apa menurut Bu Juli boleh kita seperti itu saat melakukan coaching? Seharusnya kita menggali dari Hmm. kuncinya aja sih, Bu. Ya, itu dia. Kita harus menggali dengan kalimat-kalimat terbuka. Ya, setelah mendengar uraian saya tadi, menurut Bu Juli apa yang perlu Bu Juli perbaiki ke depannya agar lebih spesifiknya yang di bagian mana itu? Saya pertama kayaknya harus
apa ya, mendengarkan lebih aktif ya, Bu. Jadi benar-benar mendengarkan, bukan mengarahkan apa yang ingin saya, apa ya, ide saya gitu ya, mendengarkan aktif. Jadi itu, terus kemudian sepertinya saya memang harus membuat beberapa catatan untuk mencatat kata kunci yang memang saya enggak, Bu, enggak bikin, enggak membuat catatan. Sehingga saya bisa runtut untuk membuat pertanyaan dan tidak berulang. Begitu, Bu. Hmm, baik. Nah, kapan Ibu akan melakukan perbaikan ini? Secepatnya, Bu, ketika saat nanti teman ada yang minta sharing kepada saya akan melakukan itu. Ya, siapa menurut Ibu yang bisa membantu Ibu terkait ini? Eh, Sepertinya Ibu lagi sih. Ibu yang Ibu nanti kalau memang saya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, mungkin saya akan menghubungi Ibu kembali. Gitu. Baik, kita akan usahakan ya Bu Julia, kita akan buat janji temu untuk ini. Dan saya harapkan Bu Juli juga mencatat hasil pengamatan ini untuk perbaikan ke depannya. Dan saya juga sedikit Baik, banyaknya belajar dari Bu Juli di sini. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Juli, sukses selalu. Dan tolong bantu ingatkan saya kapan kita akan melaksanakan ini ya, observasi lanjutan ya Bu Juli ya. baik, Ibu, baik. Terima kasih Baik, Ibu atas waktunya. sama-sama. Oke, ya Bu Juli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ibu. Sama-sama, doa yang sama untuk Bu Juli.